pasang susuk, berpuasa, mandi kembang, atau ritual-ritual tertentu lainnya untuk menggugah, untuk membangunkan daripada aura yang ada di dalam pribadi kita. Itu sebetulnya hanya sebuah sarana atau media untuk membangkitkan kepercayaan diri kita. Setiap orang mempunyai cara masing-masing, setiap orang mempunyai proses hidup masing-masing, setiap orang mempunyai kenyamanannya masing-masing di dalam memperlakukan hidupnya. Jadi tidak ada yang salah. Sejauh kita datang memang kepada orang yang tepat. Hidup kita itu ada dua perkara, yang satu bersifat ilahi, yang satu bersifat manusiawi, di mana yang ilahi ini bersifat gaib, dan yang manusiawi ini bersifat fakta. Kalau kita menginginkan aura kita ini terbuka, aura kita ini senantiasa terpancar, jenengan harus mampu memilah aura secara manusiawi atau aura secara ilahi. Syukur-syukur kalau dua-duanya ini bisa panjenengan bangkitkan semua atau panjenengan hidupkan semua sehingga tidak redup, sehingga bisa bersinar, bercahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinau Urip dimanapun berada, terima kasih banyak untuk panjenengan yang selalu support, yang setia menonton video-video Sinau Urip channel, ya. Semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semua, dan jika memang berkenan dan sesuai dengan pikiran dan juga hati panjenengan, silahkan di-share kepada sedulur-sedulur yang lainnya agar juga bisa mendapatkan manfaat. Terima kasih. Dulur-dulur Sinau Urip, kembali lagi Mas Wahyu harus sampaikan kepada panjenengan semua, ya, bahwa di dalam belajar spiritual, ya, sebetulnya ya belajar itu memang selama kita hidup ini kita akan terus dalam proses belajar, ya, sampai nanti kita lulus. Kapan itu? Ya tentunya setelah kita kembali kepada Yang Maha Kuasa atau yang punya unsur kehidupan kita ini. Nah, spiritual sendiri sebetulnya sudah menjadi satu dengan kehidupan kita. Akan tetapi kadang kita masih belum bisa memahaminya, kita belum bisa mengerti, karena kita masih terjebak di dalam pola pikir kita, ya, terutama tentang hawa nafsu duniawi kita. Nah, kalaupun dikejar, apakah hawa nafsu duniawi itu tidak penting? Oh, penting sekali. Bahkan dibutuhkan juga. Karena kita hidup di dunia. Ya, nah, yang menunjang kehidupan kita secara jasmani juga duniawi ini. Nah, kalau kita nggak punya hawa nafsu, kita nggak punya keinginan-keinginan, ya tentunya hidup kita akan tidak bisa berjalan dengan sempurna atau dengan baik. Nah, akan tetapi jangan sampai kita ini salah langkah di dalam mempelajari kehidupan kita. Jangan sampai kita terjebak dengan bagusnya kata-kata atau kalimat, dengan sesuatu yang dibungkus dengan indah, dengan luar biasa rapi, luar biasa bagus, akan tetapi kita tidak mampu memaknai apa yang ada di dalamnya. Jadi sederhana saja kita menjalani hidup kita, ya, karena kita hidup di alam semesta, di jagat raya, maka hendaknya kita bisa menjaga keseimbangan antara kehidupan kita pribadi dengan Yang Maha Kuasa, kehidupan kita secara manusia dengan alam semesta atau jagat raya ini. Ya insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik, karena hidup yang sempurna bukanlah hidup yang enak terus, hidup yang sempurna bukanlah hidup yang bahagia terus,
Hidup yang sempurna bukanlah hidup yang senantiasa senang terus atau berkelimpahan terus. Sesungguhnya kesempurnaan itu adalah sebuah kelengkapan. Di mana ada susah, disitulah kita akan bisa menikmati senang. Di mana ada sakit, disitulah kita bisa menikmati kesehatan. Di mana ada kekurangan, disitulah kita bisa menikmati atau merasakan keberlimpahan. Jadi inilah kesempurnaan hidup, hanya tinggal bagaimana kita mampu menjalani hidup kita ini. Jangan sampai terlalu sering sakit, jangan sampai terlalu sering kita susah, ya, tetapi lebih seringlah kita menikmati bahagia, menikmati sehat, ya, menikmati kesenangan yang luar biasa. Tentunya kalaupun kita memilih bahagia, memilih senang, ya, bukan berarti yang susah, yang sakit, yang sedih ini jadi hilang, tidak. Karena itu adalah kesatuan untuk menyempurnakan kehidupan kita. Nah, dulur-dulur Sinau Urip, Mas Wahyu ingin menguraikan tentang pertanyaan, ya, yang sebetulnya sudah pernah Mas Wahyu sampaikan di video Mas Wahyu yang dulu, ya, awal-awal, tentang membuka aura. Adakah kiat-kiat khusus kunci untuk kita membuka aura positif di dalam diri kita? Dari pertanyaan tersebut disampaikan, haruskah kita melakukan ritual-ritual tertentu? Mungkin seperti kita pasang susuk, ya. Nah, ini juga harus diketahui oleh dulur-dulur semua. Pasang susuk itu tidak harus selalu ke dukun. Pasang susuk itu tidak harus ke orang pintar. Pasang susuk itu banyak sekali, ya. Bahkan saya secara pribadi waktu masih kecil dulu juga pernah, ya. Saya pergi ke salah satu kiai untuk saya penasaran, ya, karena masih kecil, penasaran, ingin sekali melakukan pasang susuk. Biarpun alhamdulillah sudah kita lepas semua, karena kita sudah paham kuncinya. Nah, sekarang saya ingin berbagi ke panjenengan semua, ya. Pasang susuk, berpuasa, mandi kembang, atau ritual-ritual tertentu lainnya untuk menggugah, untuk membangunkan daripada aura yang ada di dalam pribadi kita. Itu sebetulnya hanya sebuah sarana atau media untuk membangkitkan kepercayaan diri kita. Ya, jadi kalau orang sudah percaya diri, di sana keyakinannya akan bertumbuh. Nah, disitulah maka aura akan terpancar. Jadi apakah boleh kita pasang susuk, pasang berlian, kita memakai media tertentu untuk membangkitkan sugesti atau membangkitkan kepercayaan diri, membangkitkan atau menumbuhkan keyakinan di dalam diri kita? Tentunya kembali lagi, setiap orang mempunyai cara masing-masing, setiap orang mempunyai proses hidup masing-masing, setiap orang mempunyai kenyamanannya masing-masing di dalam memperlakukan hidupnya. Jadi tidak ada yang salah. Sejauh kita datang memang kepada orang yang tepat. Kalau ibaratnya panjenengan ingin makan bakso, ya memang panjenengan betul-betul datang kepada orang yang memang ahli membuat bakso. Atau memang orang yang berjualan bakso itu memang betul-betul ahlinya, sehingga jenengan betul-betul bisa menikmati bakso tersebut dengan luar biasa enak sekali. Jangan sampai kepingin bakso, panjenengan datangnya ke warung soto, kan tidak ketemu. Nah, makanya maksud Mas Wahyu adalah datanglah kepada orang-orang yang memang tepat, yang memang ahlinya di bidang tersebut. Nah, ini kan juga tidak mudah. Karena belum tentu kita tahu orang tersebut benar-benar ahli atau tidak. Karena kalau kita bicara tentang pasang susuk, tentang ritual, kita juga harus berbicara tentang logika cara berpikir.
terhadap kesehatan tubuh kita. Benar enggak ini? Kira-kira masuk akal enggak ini? Dan kita rasakan dengan menggunakan rasa. Ya, rasa yang ada di pribadi kita ini. Jadi, menurut Mas Wahyu, boleh-boleh saja, silahkan setiap orang mempunyai caranya masing-masing, ya. Tentunya sejauh kita beriman kepada Yang Maha Kuasa tidak jadi masalah, karena itu semua hanya sebuah media yang terpenting tidak membahayakan diri kita. Nah, selanjutnya Mas Wahyu ingin memberikan kunci atau cara bagaimana supaya kita bisa membuka aura di dalam pribadi kita tanpa harus kita melakukan hal-hal yang biarpun baik itu tadi tapi bisa berdampak tidak baik terhadap diri kita. Ya, tidak perlu pasang susuk, tidak perlu ritual yang aneh-aneh, ya, tetapi cukup kembali kepada pribadi kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang sangat logis sekali, yang sangat realistis sekali. Di mana ketika panjenengan, ya, pola pikirnya senantiasa negatif, penuh dengan kesumpekan, penuh dengan beban, penuh dengan persoalan hidup, penuh dengan kemarahan, intinya kotor lah cara berpikir kita ini. Di situ juga tidak akan bisa terpancar sebuah aura yang positif dari diri kita. Hati kita senantiasa penuh dengan iri, dengki, sakit hati yang luar biasa. Juga tidak akan bisa aura kita ini keluar. Karena sejatinya aura itu sudah menjadi satu di dalam hidup kita. Kita bicara tentang aura ini bukan bicara tentang tombol tertentu atau titik tertentu di dalam pribadi kita, tidak. Sekali lagi, hidup kita itu ada dua perkara, yang satu bersifat ilahi, yang satu bersifat manusiawi, di mana yang ilahi ini bersifat gaib, dan yang manusiawi ini bersifat fakta. Kalau kita menginginkan aura kita ini terbuka, aura kita ini senantiasa terpancar, jenengan harus mampu memilah aura secara manusiawi atau aura secara ilahi. Syukur-syukur kalau dua-duanya ini bisa panjenengan bangkitkan semua atau panjenengan hidupkan semua sehingga tidak redup. Sehingga bisa bersinar, bercahaya. Nah, tentunya kalau yang secara manusiawi, ya kita harus berkaca secara jasmani. Kita bercermin. Sudah benar enggak ini? Cara saya menggunakan baju, menggunakan pakaian. Sudah bersih enggak ini jasmani saya, raga saya? Baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Jadi kalau kepingin jasmaninya ini keluar terpancar auranya secara manusiawi, ya, semuanya terpusat ada di otak. Jadi otaknya harus senantiasa berpikir yang positif dan otaknya harus mampu menjalankan perangkatnya ini tadi untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan jasmaninya. Jangan sampai kepingin auranya terbuka, mandi saja tidak pernah, atau membersihkan pakaiannya tidak pernah. Baik mata, hidung, mulut, ya, telinga, semuanya. Ini bagian daripada perangkat yang harus senantiasa kita jaga, kita rawat untuk membangkitkan aura secara manusiawi. Kepingin auranya terpancar dengan bagus, akan tetapi bajunya kotor, sudah seminggu dipakai terus, atau sudah sebulan bahkan baunya tidak karu-karuan, kan tidak ketemu. Nah, itu cara-cara kalau secara manusiawinya.
Jadi semua terpusat di sini, di otak kita ini. Nah, kalau ingin memancarkan aura yang daripada di dalam pribadi kita, istilah saya yang bersifat ilahiyah tadi, bagaimana caranya? Ya hati kita. Hati kita ini harus senantiasa bersih. Hati kita ini harus senantiasa dalam kondisi yang baik. Nah, tentunya bagaimana caranya? Manakala ada ketenangan di dalam hati kita, ada keyakinan, ada keimanan, kita senantiasa dekat, kita senantiasa menjadi satu dengan Gusti Allah. Di situ maka aura kita akan terpancar. Aura kita akan keluar. Jadi jangan salah kaprah memaknai tentang aura. Aura itu sudah menjadi satu di dalam kehidupan kita. Tinggal yang mau kita hidupkan aura kita yang mana. Yang tentunya dua-duanya ini sangat berkaitan. Tidak bisa kita jalankan hanya satu saja, tidak bisa. Dua-duanya harus kita hidupkan. Lalu kalau ada pertanyaan, Mas Wahyu, apakah dengan meditasi bisa juga kita memancarkan aura kita? Bisa, dengan apapun. Panjenengan mau melakukan ritual sendiri pun boleh. Termasuk ya, kalau saya boleh kasih contoh, salah satunya adalah kita sebagai orang muslim, untuk kita yang rajin sholat, tentunya kita sering sekali membasuh muka kita atau wajah kita dengan air wudhu. Itu tanpa kita sadari, itu merupakan bagian daripada merawat aura kita. Dua-duanya itu. Kalau kita paham hakikat di dalam berwudu, berarti kita sudah masuk di dalam unsur ilahiyah. Nah, secara manusiawinya, wajah kita senantiasa kita bersihkan dengan kita basuh. Nah, untuk itu saya berpesan kepada dulur-dulur semua, untuk segala sesuatu, hal-hal yang bersifat positif, tentunya tidak ada masalah. Mau kita melakukan apapun sejauh itu semua kita sadari, kita maknai sebagai bentuk media atau sarana untuk kita mencapai apa yang kita inginkan. Akan tetapi jangan lupa hakikatnya. Kalau panjenengan sudah mampu masuk ke sana, insya Allah panjenengan akan bisa dengan bijak, dengan baik mengambil segala tindakan atau keputusan untuk menunjang kebutuhan hidupnya panjenengan. Karena memang aura ini juga sangat berpengaruh, di mana ketika kita mampu menyeimbangkan, menjaga pola pikir dan hati kita, baik secara jasmani maupun rohani, tentunya ini akan berdampak baik terhadap siapa? Ya terhadap sesama manusia. Kan yang bisa menilai aura ini kan manusia. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang, tanpa kita bicara panjang lebar, orang tersebut sudah segan terhadap kita. Orang tersebut sudah bisa menilai bahwasannya, oh orang ini kelihatannya baik, oh orang ini sepertinya tulus. Karena semua terpancar, baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadi ini dulur-dulur semua yang bisa Mas Wahyu sampaikan kepada panjenengan, sekali lagi, ini adalah pemahaman secara pribadi dari Mas Wahyu. Hanya Mas Wahyu ingin membagikan ini kepada panjenengan semua, agar panjenengan juga bisa sama-sama belajar. Tidak ubahnya seperti Mas Wahyu yang masih terus juga belajar, ya. Ada kurang lebihnya Mas Wahyu, mohon maaf. Jikalau berkenan, silahkan ini diterapkan di dalam kehidupan panjenengan, dan semoga bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.